Assalamualaikum. Hari ini kita masuk tentang merasionalkan akar. Bagaimana akar itu? Kenapa harus dirasionalkan? Sebenarnya akar itu dia di mana saja, fine-fine aja, asal dia tidak berada posisinya pada penyebut. Nah, kenapa kok akar sebagai penyebut ini harus kita rasionalkan? Ada yang tahu jawabannya? Nah, akar 7 itu kan berada antara akar 4 dan akar 9. Akar 4 itu 2, akar 9 itu 3. Berarti akar 7 ini berada antara angka 2 dan 3. Berarti 2, sekian, sekian, sekian. Banyak sekali komanya. Membagi dengan bilangan yang tak terhingga tentu sangat sulit. Makanya kita harus merasionalkan bentuk akar apabila dia berada sebagai penyebut. Ya, kalau ini kan artinya 5 dibagi akar 7. Jadi yang sebagai pembaginya ini harus kita rasionalkan, kita bawa dia menjadi sebagai pembilang. Nanti di atas ya, kalau bertemu di pembilang, akar itu nggak masalah. Nah, sekarang bagaimana caranya? Perhatikan contoh kita yang pertama. 5 dibagi akar 7. Untuk merasionalkan bentuk akar seperti ini, kita perhatikan penyebutnya akar 7, maka akar 7 ini kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu dengan akar 7 juga. Karena penyebut kita kalikan dengan akar 7, maka 5 sebagai pembilang juga harus kita kalikan dengan akar 7. Jadi mengali pembilang dengan penyebut dengan angka yang sama, yaitu sama-sama akar 7. Nah, barulah kalau di sini kita selesaikan. 5 kali akar 7 sama saja dengan 5 akar 7. Nah, akar 7 dikali akar 7, sini kita lihat di sini ya. Akar 7 dikali dengan akar 7, itu kan sama saja dengan akar dari 7 kali 7, ya kan? Akar 7 kali 7 itu 49. Akar 49, 7. Jadi kesimpulannya apa? Kalau bertemu dengan tanda akar, bilangannya sama, artinya akarnya tinggal kita lepas aja. Tinggal di sini 7. Jadi hasilnya 5/7 akar 7. Jadi penyebut di sini tidak ada lagi dalam bentuk tanda akar ya. Maaf, ini kurang kelihatan tadi. Ini 5/7 akar 7 ya. Nah, kita coba satu lagi. Kalau ini kita misalkan dengan nomor 1. Sekarang nomor 2-nya Ibu tambahin satu lagi contoh yang mirip dengan soal kita yang nomor 1. Contohnya negatif sekarang kita ambil. Negatif 8 misalnya ya. Dibagi dengan akar 10. Nah, bagaimana caranya? Yang sebagai pembilang tetap saja akar negatif 8 ya. Yang di bawah sebagai penyebut baru akar 10 itu harus kita kalikan dengan akar 10. Karena penyebut dikali akar 10, maka negatif 8 juga nanti kita kalikan dengan akar 10. Nah, setelah itu baru akar 10 dikali akar 10, 10. Sebagai penyebutnya tinggal 10. Yang di atas negatif 8 kali akar 10, negatif 8 akar 10. Nah, yang boleh kita sederhanakan ini angka negatif 8 dengan 10 boleh kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2. Negatif 8 dibagi 2 itu negatif 4. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5. Jadi hasilnya negatif 4/5 akar 10. Mudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Di sini Ibu sengaja beda bentuknya. Kalau tadi
pembilangnya cuma satu suku ya. Sekarang pembilangnya ada dua suku. Dua suku yaitu terdiri dari 4 ditambah akar 3. Kalau contoh kita yang pertama tadi, pembilangnya cuma satu suku saja, 5. Kemudian negatif 8 ya. Nah, sekarang 4 tambah akar 3, penyebutnya akar 6. Kita yang diperhatikan cukup yang penyebutnya saja. Jadi akar 6 ini. Supaya dia rasional, maka penyebut dengan pembilang kita kalikan dengan angka yang sama dengan penyebut itu sendiri. Ini akar 6. Kita kalikan nanti dengan akar 6. Maka di atas 4 tambah akar 3, kita tutup dengan kurung ya. Kita kalikan juga dengan akar 6. Sama dengan akar 6 kali akar 6 itu tinggal 6. Nah, yang di atas akar 6 yang di belakang kita bawa ke depan. Sifat dari komutatif ya. Jadi akar 6 dalam kurung 4 ditambah akar 3. Boleh nggak akar 6 dibagi dengan 6? Oh tidak, karena dia tidak sejenis. Jadi bentuk sederhananya apa Bu? Ya sampai di sini sudah sederhana, tapi kalau mau kita ubah lagi bentuknya seperti ini, 1/6 akar 6 dalam kurung 4 tambah akar 3. Itu boleh. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh yang berikutnya, lebih tinggi lagi tingkatannya dibandingkan dengan contoh 1, 2, 3. Kalian pasti penasaran kan, bagaimana Bu kalau di penyebutnya nanti dua suku? Contoh Ibu kan baru pembilangnya yang dua suku, sedangkan penyebutnya baru ada satu suku. Bagaimana nanti kalau dua suku atas bawah? Nah, ini yang dimaksud dengan bentuk tadi Ibu bilang, di atasnya ada satu suku, di bawahnya sebagai penyebut ada dua suku. Mana penyebutnya akar 6 ditambah 2. Dia ada dua suku. Suku itu artinya dibatasi oleh tanda tambah atau kurang. Jadi yang fokus kita tetap pada penyebut ini. Nah, bagaimana cara merasionalkannya? Tinggal kita kalikan saja penyebut dan pembilang itu dengan lawan dari akar 6 tambah 2. Apa lawannya? Tentu tanda tambah berubah menjadi tanda kurang ya. Jadi seperti ini maksudnya. Ganti pulpennya dulu. Nah, ini maksudnya. Sama artinya dengan ini pernya kita tulis di atas, di bawah ini dulu yang kita kerjakan. Akar 6 ditambah 2 itu kita kalikan dengan lawannya tadi, yaitu akar 6 dikurang 2. Jadi kalau di sini tambah, pengaliknya kurang. Begitu juga sebaliknya, kalau di sini kurang, pengaliknya tambah. Nah, karena penyebut dikalikan dengan akar 6 kurang 2, maka yang sebagai pembilang 4 akar 3 harus kita kalikan juga dengan akar 6 dikurang 2. Nah, hasilnya sama dengan. Nah, sebelum Ibu lanjut ke sini, Ibu mengingatkan kembali materi kita waktu di kelas 8 tentang faktorisasi aljabar, yaitu tentang perkalian. Kalau ada A tambah B kali A dikurang B, itu sama saja artinya dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, di mana di sini akar 6 ini adalah sebagai A, 2 ini sebagai B, jadi ini A, ini B. A dikurang B, ini A tambah B. Kalau dikalikan hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. A kuadrat berarti akar 6 dikuadratkan, 6. B kuadrat, 2 dikuadratkan, 4. Berarti dikurang 4. Yang pembilangnya tetap 4 akar 3.
dalam kurung akar 6 dikurang 2. Nah, setelah itu kita selesaikan. 4 akar 3 dikali akar 6 dikurang 2. 6 dikurang 4 itu 2. Nah, ini boleh kita bagi. 4 dengan 2 ini boleh kita bagi. 4 bagi 2 di atas dapat 2. Jadi hasilnya 2 akar 3 dalam kurung akar 6 dikurang 2. Demikian ya. Nah, sekarang soal yang berikutnya. Nah, ini bentuknya. Ada 2 suku sebagai pembilang. Penyebutnya juga 2 suku. Jadi sama-sama 2 suku. Seperti yang Ibu bilang di awal tadi. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tidak usah terlalu pusing mengerjakan soal bentuk akar ini seperti apa. Cukup fokus pada penyebut. Penyebut itu yang berada di bawah ini ya. Jadi ini fokus kita ini. Kalau di sini ada tandanya kurang, maka pengalinya nanti tandanya berlawanan dengan ini, yaitu tandanya tambah. Nah, kita coba soal ini. Sama dengan nah ini ya, kita buatkan dulu pernya. Berarti di penyebutnya ini dulu kita mulai bekerja. Akar 6 dikurang akar 3. Nah, pengalinya tentu akar 6 ditambah akar 3. Kita tutup kurung. Nah, karena penyebut dikali dengan akar 6 tambah akar 3, maka pembilang di atas juga harus kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu akar 6 ditambah akar 3. Nah, hasilnya yang di atas tetap 3 dikurang akar 2 kali dengan akar 6 tambah akar 3. Di bawahnya menggunakan sifat tadi, A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini A, ini B. Ini A, ini B. A kurang B kali A tambah B sama saja dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. A-nya akar 6 dikuadratkan 6. B-nya akar 3 dikuadratkan 3. Jadi hasilnya 3 dikurang akar 2 kali akar 6 ditambah akar 3 dibagi 3. Hasilnya kita bawa ini ke depan, 1/3 kali 3, 1/3 dalam kurung, bukan 3 tambah ya, 3 dikurang akar 2 kali akar 6 ditambah akar 3. Demikianlah hasil dari merasionalkan bentuk akar. Mudah-mudahan kalian paham.